Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi ini kita lanjutkan kuliah kita tentang bagaimana kita melakukan penilaian terhadap ongkos. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang manfaat, benefit. Sekarang kita bahas tentang cost. Nah, assessing cost for environmental decision ya, nanti analisis benefit cost kita hitung ya pakai komputer biar lebih mudah. Incremental cost are the changing in cost arising from environmental policy initiative. Jadi kenaikan ongkos itu karena adanya kebijakan di bidang lingkungan. Ya. Economic cost include. Jadi ongkos itu ada eksplisit. Eksplisit itu jelas dia kita keluarkan. Ada implisit. Implisit itu tidak kelihatan ya. Misalnya kalau kita punya rumah tapi kita tidak sewakan kepada orang lain, sesungguhnya kita bayar sewa itu disebut implicit cost. Karena kita bisa menyewakan rumah itu kepada orang lain sehingga kita bisa dapat duit. Jadi sebenarnya ada ongkos itu namanya explicit cost. Ya. Nah, ideal measure is the social cost of policy. Ongkos yang paling bagus itu adalah social cost. Kenapa social cost? Kalau di minggu lalu kita sudah bicarakan benefit dan juga sudah saya bicarakan sebagian social cost. Cost itu ada 3 tingkatan. Ya. Ada 3 tingkatan ongkos itu. Yang pertama itu adalah accounting cost. Nah, ini biasanya biaya yang dicatat dalam pengeluaran oleh perusahaan. Itu biasanya accounting cost ya. Misal beli minyak Pertamax ya, 9.200. Maka dicatat dalam pengeluaran 9.200. Tapi ada economic cost. Nah, economic cost ini itu kita hitung sebagai opportunity cost. Karena Pertamax bisa dijual di pasar internasional dengan harga yang kompetitif. Sehingga pencatatnya ya, harga yang dicatat adalah harga di level internasional. Nah, itu namanya economic cost. Kalau social cost itu ya kita menghitungkan ya, biaya yang dihitung dengan memasukkan hak generasi berikutnya. Ya, jadi dia ada hak generasi berikutnya sehingga biaya yang dicatat lebih besar karena Pertamax itu juga hak generasi mendatang. Nah, itu perbedaan antara accounting cost, economic cost, dan social cost. Jadi ada 3 tingkatan. Yang paling rendah itu adalah accounting cost. Yang kedua economic cost. Yang terakhir adalah social cost. Oke. Jadi social cost kita hitung untuk
diri kita dan juga untuk generasi yang berikutnya. Explicit cost. Apa itu explicit cost? Yaitu administrative, monitoring, and enforcement expenses. Jadi pengeluaran biaya administratif, ya biaya monitoring, ya biaya penegakan hukum incurred by public sector yang dilaksanakan oleh pemerintah, plus compliance cost incurred by all sectors, termasuk dengan ongkos yang dikeluarkan oleh pihak lain di semua sektor. Contohnya apa? Capital cost. Ya, capital cost bisa untuk bangun gedung, ya, plan, equipment, peralatan, construction, ya, proses konstruksi, proses perubahan terhadap pengurangan polusi. Jadi kalau misalnya kita membangun pengolahan limbah, itu semua ongkosnya keluar. Operating cost. Operating cost itu adalah cost of operating and maintenance. Ya. Jadi dia biaya untuk operasional dan pemeliharaan. Maintaining abatement proses. Jadi misalnya kalau kita membangun instalasi pengolahan air limbah, maka pada tahap kita membangun, membeli peralatan, itu semuanya disebut sebagai capital cost. Tetapi kalau kita operasionalkan, ya, berarti kita harus ada orang yang kerja di situ. Kalau ada peralatan habis pakai dan pemeliharaan, masuk sebagai operating cost. Value, implicit cost, value of monetary effect that negatively affect society well-being. Nah, di sini disebutkan bahwa biaya implisit itu adalah nilai yang bukan moneter, tetapi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan. Example included diminished product variety. Ya, contoh katanya termasuk dalam menurunnya varietas produk. Time cost of searching for substitute, biaya yang digunakan untuk mencari pengganti. Reduce convenience, berkurangnya kenyamanan. Jadi nyaman itu berkurang, itu sesungguhnya ongkos. Contoh, ya, kalau kita naik bus mewah, tiketnya mahal, ya, karena kita mendapatkan kenyamanan, ya, keamanan dan sebagainya. Tapi kalau kita naik bus yang tidak pakai AC, tempat duduknya juga tidak jelas, ya, itu lebih murah. Jadi perbedaan antara yang bus nyaman dengan bus yang kurang nyaman itulah yang disebut sebagai convenience, ya. Jadi dia termasuk di dalam biaya implisit. Nah, bagaimana kita menghitung ini biaya incremental peningkatan ini? Yang pertama, kita hitung biaya sebelum adanya kebijakan. Yang kemudian kita cari atau kita hitung biaya setelah ada kebijakan. Nah, apabila biaya ini selisih antara biaya sesudah dengan biaya sebelum, itu adalah peningkatan ongkos. Ya. Peningkatan ongkos. Total social cost can be found as measured under MSC. Jadi katanya biaya total ini, biaya total sosial ini bisa dihitung melalui marginal social cost. Marginal social cost itu adalah marginal abatement cost, MAC, ditambah dengan marginal cost of enforcement, ya, biaya untuk penegakan hukum. Nah, ini kita lihat, ini adalah marginal social cost, ya. Nah, ini kalau semua ini di bawah ini kita bisa hitung ini. Nah, ini adalah marginal social cost dari upaya pengurangan pencemaran, abatement, ya. Nah, ini peningkatan inilah yang kita hitung sebagai tambahan incremental cost. Ya, incremental cost berarti kalau kita hitung itu adalah yang bisa kita hitung pakai integral juga boleh. Kalau enggak, ya pakai sederhana, ya. Yang pertama kita hitung panjang kali lebar sini, ya. Berarti itu 25 kurang 20 berarti 5.
dikali dengan 19. Dapat satu bahagian. Ya. Bahagian yang ini. Ya. Ini bahagian pertama. Ya, berarti itu panjang kali lebar. Ya. Panjangnya 19, lebarnya 5. Berarti kita 19 kali 5. Ya, ini berarti ini 25 kurang 20 ya, kali dengan 19. Nah, dapatnya berapa itu? 20 berarti 5 kali 19. Dapatnya 95. Ya. Nah, kemudian kita dapatkan yang kedua ini, bagian kedua itu adalah itu setengah alas kali tinggi. Sama dengan berapa? Ya, berarti 22,75 kurangi 19 ya, dikali dengan 25 kurang 20 dibagi 2. Itu dapatnya berapa? Jadi kalau kita lihat itu 22,75 dikurangi 19 dapatnya 3,75 dikali 5 dapatnya 18,75 dibagi 2 dapatnya 9,375. Ini dapatnya 9,375. Berarti kalau ditambah 95 dapat 104,375. Kita betul kan? 104,375. Sama yang kita hitung tadi. Nah, itu kalau yang ini tadi kita dapatkan ini ya total 1 tambah 2 wilayah 1 tambah wilayah 2 itu sama dengan 95 ditambah tadi 9,375 dapatnya sama dengan 104,375. Ini kalau kita hitung secara manual. Oke. Dan sini sudah kita hitung tadi sama-sama yang di sini baik melalui apa? Melalui pendekatan total ataupun melalui pendekatan marginal ya. Bagaimana kita melakukan perhitungan explicit cost? Yang pertama menggunakan engineering approach. Ya, berarti kita kalau kita bangun gedung, bangun semua itu pasti ada yang namanya DED ya, Detail Engineering Design. Ya. Jadi kita bisa gunakan data dari sana, kita bisa hitung uangnya berapa. Kemudian kita bisa melakukan survei. Common to use a combination approach. Ya. Yang paling umum adalah kita melakukan penggabungan kedua metode ini sehingga kita dapatkan data yang lebih valid. Estimate abandonment spending based on least cost available technology. Nah, kalau kita menggunakan engineering approach, maka kita mencari biaya terendah untuk mengurangi pencemaran abandonment. Ya. Release on expert in abandonment method. Nah, maka penekanannya sesuai dengan pendapat ahli di bidang metode pengurangan pencemaran ini. Apa kelemahannya? Difficult to use for proposed policy due to uncertainty. Nah, ada 4 ya kelemahannya. Itu sulit untuk menggunakan kebijakan yang diusulkan. Kenapa? Uncertainty. Adanya ketidakpastian. Must be customized to suit each production setting or suffer from averaging. Nah, ini
susah kita untuk melakukan penyamarataan karena antara satu abatemen teknologi dengan abatemen teknologi lainnya itu berbeda, ya, berbeda uang, berbeda semuanya, ya. Yang ketiga, unable to capture firm heterogeneity as a generalized estimate. Susah kita untuk melakukan generalisasi. Kenapa? Karena perusahaannya itu berbeda-beda. Ya. Likely understates true cost because it assumes all firms are cost effectiveness. Cost efektif. Asumsinya bahwa semua perusahaan itu berusaha untuk menggunakan teknologi yang paling murah. Nah, tapi ini belum bisa menjamin bahwa data yang kita gunakan itu adalah valid. Survei. Bagaimana kita melakukan survei? Derive estimated abatement expenditure from a sample of polluting survey sources via survey. Jadi dilakukan perhitungan pengurangan pengeluaran, ya, pengeluaran karena mengurangi pencemaran dari sampel yang dipilih. Ya. Drawback. Apa kelemahannya? Assumes source are sufficiently well informed. Asumsinya bahwa semua sumber itu mempunyai informasi yang lengkap. Nah, ini kenyataannya enggak, ya. Polluters have an incentive to aggregate cost to official. Polluter have incentive to aggregate cost as aggregates, ya. Jadi polluter itu berusaha untuk mengagregasikan biaya to official to increase the probability that the proposed regulation will be rejected. Jadi pengusaha ini melakukan markup, ya, sehingga seolah-olah biaya itu sangat mahal sehingga kebijakan ini bisa ditolak. Ini kalau mereka kompak untuk melakukan peningkatan biaya yang dibutuhkan. Nah, biaya yang dihitung biaya apa saja? By sector, by economic sector, ya. So cost distribution across public and private sectors. Jadi kita hitung ke semua sektor, itu kita bandingkan antara sektor publik dan sektor swasta. Sektor publik artinya sektor pemerintah, ya. By environmental media atau melalui media lingkungan. So how cost vary across air. Nah, harus diperlihatkan bagaimana biaya menurut air berarti udara, water, air, and solid waste abatement activities, dan aktivitas pengurangan sampah padat. Ya, sampah padat ini biasanya di daerah perkotaan, ya, plastik, ya, styrofoam, dan banyak pencemaran lainnya, baterai, ya, itu termasuk dalam sampah yang berbahaya B3, ya. Oke. Nah, itu adalah bahan tentang cost.